Di balik kabut gelap dan jurang tanpa dasar, terdengar bisikan nama yang menakutkan, Abaddon. Sejak zaman kuno, tokoh ini muncul sebagai sosok misterius dalam berbagai kisah keagamaan dan legenda. Abaddon sering dilukiskan sebagai entitas yang berhubungan dengan kehancuran total, malaikat jurang maut atau penghancur dalam banyak tradisi. Nama dan cerita di sekeliling Abaddon memancarkan aura dramatis dan mistis, seakan mengundang kita menyelam ke jurang sejarah dan mitologi. Melalui narasi dokumenter yang kuat, kita akan menelusuri akar kata, wujudnya dalam kitab suci, hingga jejak Abaddon di dunia modern sambil tetap menjaga nada netral dan informatif. Kata Abaddon berasal dari bahasa Ibrani, Avadon, yang artinya kehancuran atau kebinasaan. Secara harfiah, akar katanya terkait dengan akar kata Ibrani, Avad, yang berarti binasa atau hancur. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, istilah ini kadang ditulis sebagai Abaddon dengan ragam makna serupa. Padanan Yunaninya Apollyon berasal dari kata kerja apolimi yang berarti membinasakan atau menghancurkan. Dengan kata lain, baik dalam tradisi Ibrani maupun Yunani, Abaddon Apollyon terhubung erat dengan ide tentang kehancuran mutlak. Tafsiran Alkitab menegaskan makna ini. Sosok Abaddon atau Apollyon diartikan sebagai penghancur atau kehancuran. Dengan demikian, asal-usul kata Abaddon sendiri sudah membawa beban simbolik yang berat. Sosok yang berperan sebagai agen kehancuran. Ada pula pendapat bahwa penyebutan Abaddon dihubungkan dengan konsep akhir zaman dalam teologi Yahudi Kristen. Beberapa sejarawan menilai kemunculannya dalam teks kuno merupakan simbol penanda transisi antara dunia fana dan dunia kekal, sebuah konsep yang melekat erat pada bahasa aslinya. Dalam Alkitab Ibrani, Abaddon muncul bukan sebagai malaikat bernama, melainkan sebagai istilah untuk tempat kehancuran atau bagian alam maut. Misalnya, kitab Ayub menulis, dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Ayub pasal 26 ayat 6. Kalimat ini menggambarkan Abaddon sebagai tempat kebinasaan yang terbuka tanpa penutup. Begitu pula dalam Mazmur pasal 80, 8 ayat 12 disebutkan, kesetiaanmu di tempat kebinasaan, tempat kehancuran. Makna itu berulang, Abaddon sering ditemani kata Sheol, alam kubur, mati, dalam teks-teks Ibrani, menunjukkan Abaddon sebagai jurang maut atau neraka bawah tanah. Secara keseluruhan, istilah ini muncul 6 kali dalam teks Masoret Ibrani, selalu dalam konteks kehancuran atau kematian. Kitab Ratapan dan Amsal juga menyebut sorga dan Abaddon tidak terpuaskan. Artinya, kematian dan kehancuran dalam bentuk kiasan. Ini menegaskan bahwa Abaddon adalah konsep teologis, lambang kebinasaan akhir, bukan nama makhluk tertentu dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, Abaddon berubah wujud, ia muncul sebagai nama seorang malaikat. Kitab Wahyu pasal 9 ayat 11 menjelaskan, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Dengan kata lain, Abaddon menjadi malaikat dari lubang maut, pemimpin pasukan belalang neraka dalam penglihatan Yohanes. Nama Ibrani Abaddon dan Yunani Apollyon kembali diperkuat maknanya sebagai penghancur. Sebaliknya dalam teks asli Yunani hanya tercantum Apollyon, lalu dicatat pula bahwa arti Ibraninya Abaddon. Catatan Perjanjian Lama maupun Baru ini memberikan gambaran dua sisi. Secara etimologis Abaddon adalah kehancuran, dan secara naratif ia menjadi penguasa kehancuran itu. Dalam tradisi apokaliptik, Abaddon sering dikaitkan dengan keadilan Tuhan yang sempurna. Sosoknya mencerminkan keseimbangan antara hukuman dan pembebasan, menandakan bahwa kehancuran bukan semata-mata penderitaan, melainkan bagian dari pemurnian. Gambaran Abaddon merambat jauh ke ranah sastra dan teologi pasca-biblical. Dalam sastra barat, Abaddon kadang muncul dalam wujud Apollyon yang personifikasi. Misalnya, dalam alegori Kristen The Pilgrim's Progress, John Bunyan, pahlawan Kristen diserang oleh Apollyon, sosok malaikat jatuh yang menguasai kota kebinasaan. Kiasan ini menegaskan peran Abaddon sebagai musuh utama dalam perjuangan spiritual.
John Milton pun menyebut Abaddon sebagai nama jurang maut yang lapuk dalam Paradise Regained. Bahkan Robert Browning mengutip Apollyon dalam puisinya, "Chill the Roland to the dark tower came," dan dalam sastra modern, Abaddon kadang melambangkan kekuatan destruktif, muncul dalam novel karya Sabato hingga cerita fiksi ilmiah kontemporer. Dalam teologi Kristen, interpretasi Abaddon juga bervariasi. Banyak teolog menekankan bahwa Abaddon bukan setan utama, serupa Satan, melainkan malaikat kehancuran yang melaksanakan kehendak ilahi. Ia dilihat sebagai lambang murka Tuhan yang diaktualisasikan sebagai sang penghancur yang membawa hukuman. Dengan demikian, dalam kajian teologi, Abaddon kerap dianggap sebagai simbol kerasul murka ilahi yang tak terhindarkan, bayang-bayang kekuatan destruktif yang memaksa para pembaca kitab suci merenung akan kesudahan dan keadilan ilahi. Beberapa peneliti mitologi menilai bahwa sosok Abaddon memiliki peran penting dalam memengaruhi cerita-cerita akhir zaman di berbagai kebudayaan, termasuk Islam dan Zoroastrianisme. Dengan demikian, narasinya berkembang melintasi batas agama dan budaya. Abaddon berperan sebagai simbol kekuatan tak terbendung. Ia acap dipanggil malaikat kehancuran karena menyiratkan kehancuran total. Nama Yunaninya Apollyon langsung diterjemahkan menjadi sang pemusnah. Kitab Wahyu sendiri menekankan fungsinya, raja, malaikat jurang maut, yang menghancurkan umat manusia melalui bencana alam, belalang neraka. Dalam konteks ini, Abaddon melambangkan titik balik penghakiman kosmik. Secara teologis, ia kerap diposisikan sebagai penjaga pintu neraka, bayang-bayang entitas penunggu jurang maut, penolak jalan pulang bagi jiwa durhaka. Beberapa teks apokrif bahkan menyebutnya sebagai salah satu malaikat yang mengawal pembukaan gerbang neraka pada hari kiamat. Kendati demikian, penting dicatat bahwa semua ini bersifat simbolik. Abaddon hadir lebih sebagai metafora peristiwa kehancuran. Tafsiran yang umum adalah melihat Abaddon sebagai personifikasi hukuman ilahi. Apa yang dijatuhkan kepada umat manusia ketika mereka mendekati titik kebinasaan. Beberapa ulama menilai bahwa peran Abaddon sebagai penjaga gerbang dapat dimaknai sebagai perlambang batas antara kehidupan fana dan kehidupan kekal. Simbol ini mengajak manusia merenungi keterbatasan dirinya dan pilihan yang diambil selama hidup. Jejak Abaddon tak hanya tertulis di kitab kuno, ia juga hidup dalam budaya pop modern. Nama ini sering diambil menjadi karakter jahat atau tempat menyeramkan. Salah satu contoh menonjol adalah Warhammer 40.000, sebuah dunia permainan miniatur futuristik, di mana Abaddon the Despoiler adalah laksamana kuat pasukan kekacauan. Abaddon the Despoiler menjadi musuh utama dalam cerita fiksi tersebut, menggambarkan dia sebagai figur biadab yang berusaha memporak-porandakan galaksi. Begitu pula dalam dunia video game, Abaddon muncul sebagai bos atau makhluk kuat. Misalnya, seri Castlevania menampilkan Abaddon sebagai musuh yang tangguh, begitu pula sejumlah judul Final Fantasy menempatkannya sebagai monster neraka. Bagi para gamer, Abaddon sering diasosiasikan dengan tantangan pamungkas dan kengerian akhir. Di layar lebar dan buku komik, Abaddon turut hadir sebagai inspirasi. Dalam film horor The Heretics 2018, Abaddon tampil sebagai antagonis utama yang mewakili kutukan dan kegelapan. Konsepnya juga mengilhami judul-judul fiksi populer seperti novel Abaddon's Gate dalam seri The Expanse. Dalam komik dan literatur fantasi, sosok Abaddon sering diadaptasi atau disebut menguatkan kesannya sebagai lambang kehancuran. Dengan demikian, dari permainan hingga layar bioskop, Abaddon terus dipakai untuk membangun suasana menakutkan dan reflektif, mengajak kita mengingat kembali akar nama besarnya. Di sisi kreatif, banyak penulis dan desainer game memanfaatkan figur Abaddon untuk menciptakan dunia yang penuh konflik eksistensial. Karakternya dijadikan simbol pertentangan antara kebebasan, keteraturan, dan kekacauan. Abaddon adalah sosok yang lintas zaman. Dari kitab suci hingga budaya pop, dia selalu melambangkan akhir dari sesuatu.
Cerita-cerita tentang Abaddon menantang kita untuk berpikir tentang arti kehancuran dan peringatan moralnya. Apakah Abaddon hanya sebatas metafora kebutuhan manusia untuk memahami kehancuran yang tak terelakkan? Ataukah ia mengingatkan akan tanggung jawab kita menjaga diri agar tidak jatuh ke jurang yang sama? Dalam kegelapan simbol Abaddon tersimpan kisah tentang kekuasaan yang besar dan bahaya kekosongan mutlak. Dengan menelusuri asal-usul dan perannya, kita diajak merenung bagaimana mitos lampau ini dapat mengilhami perenungan kita masa kini tentang dunia yang rapuh dan pilihan-pilihan manusia. Untuk itulah legenda Abaddon dari Ibrani kuno hingga game modern tetap relevan sebagai cerita yang membuka mata akan kemungkinan akhir yang mau tak mau harus diantisipasi. Pada akhirnya, mengenal Abaddon bukan sekadar memahami sosok atau simbolnya, melainkan belajar menafsirkan pesan moral di baliknya. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap kebinasaan membawa pesan dan peluang untuk perubahan, mengingatkan kita tentang batas waktu dan arti dari kehidupan itu sendiri.